Halo sahabat Ruang Novel, kembali lagi Ruang Novel akan melanjutkan cerita Donghua berjudul Wudong Qiankun. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan kopi dan cemilannya agar lebih nyaman mendengarkan alur cerita novel ini. Chapter 941. Mengejar. Api hitam, yang menutupi langit, meletus dengan tiba-tiba dan menyapu arena yang kosong. Sementara itu, sensasi menyeramkan dan dingin yang dipancarkannya, menyebabkan suhu di sekitarnya turun dengan cepat. Saat sosok layu ini perlahan berdiri, Lindong dengan cepat bereaksi dan menyeret Mu Lingsan saat mereka mundur dengan cepat. Dia pernah mengalami situasi serupa sebelumnya. Selama berada di Unique Devil Region, mayat iblis yang dia lihat mirip dengan yang ada di depannya sekarang. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa 18 sosok layu ini jelas jauh lebih kuat daripada mayat iblis yang dia temui sebelumnya. Saat mundur, mata Lindong dengan cepat menyapu dantian dari 18 sosok layu. Pusaran air cahaya hitam hadir di setiap orang dari mereka, sementara udara hitam yang menyeramkan dan dingin menyelimuti mereka. Pada saat yang sama, fluktuasi yang kaya dari Death Qi bercampur di dalam pusaran air itu. Sebelum orang-orang ini meninggal, mereka semua adalah tahap mendalam kematian. Mata Lindong sedikit menyipit. Setelah menderita korosi dari udara hitam yang menyeramkan itu, dapat dikatakan bahwa sosok-sosok layu itu tidak memiliki kecerdasan apapun. Namun, tubuh kedagingan mereka sangat kuat, dan mereka bahkan bisa menggunakan Death Qi yang telah mereka sempurnakan di kehidupan sebelumnya. Dengan demikian, kekuatan mereka saat ini bahkan sebanding dengan ahli tahap kematian mendalam setengah langkah. Mengaum. Sama seperti Lindong dengan cepat mundur, api hitam di mata 18 sosok layu melompat maju. Detik berikutnya, mereka secara bersamaan menembak ke depan dengan eksplosif. Death Qi yang diselimuti oleh api hitam seketika menyapu 10 ahli plus yang tidak berhasil mundur tepat waktu. Ah! Suara jeritan yang menyedihkan bergema karena 10 ahli plus itu bahkan tidak dapat melakukan sedikit pun perlawanan, sebelum langsung berubah menjadi abu. Bahkan roh Yuan mereka direduksi menjadi nol oleh api hitam itu. Setelah melihat tontonan ini, kengerian dan keterkejutan meletus tak terkendali dari mata banyak ahli. Jangan takut, dantian di dalam mayat yang layu ini mengandung ki kematian yang mereka perbaiki di kehidupan sebelumnya. Saat ini, karena kompresi, mereka telah berubah menjadi pil senyap maut. Jika seseorang bisa mendapatkannya, itu akan sangat bermanfaat ketika seseorang mencoba untuk menerobos ke tahap mendalam kematian di masa depan. Meskipun mereka tangguh, kami memiliki lebih banyak orang di pihak kami. Jika kita bekerja sama, kita pasti bisa membunuh mereka. Sementara beberapa orang terkejut dan terintimidasi oleh kekuatan dan teror dari mayat-mayat yang layu itu, seseorang tiba-tiba meraung dengan suara nyaring. Orang bisa mendengar niat besar keserakahan hadir dalam kata-katanya. Pil dia mematikan. Setelah mendengar kata-kata itu, raungan langsung terdengar dari banyak ahli. Pada saat berikutnya, lampu merah darah meletus dengan ganas dari mata beberapa orang, bahkan ketakutan dan teror ditekan secara paksa. Orang-orang yang berhasil mencapai gua tempat tinggal semuanya adalah ahli yang datang dari berbagai bagian laut setan caotik. Mereka umumnya dapat dianggap memiliki banyak pengalaman, dengan pengetahuan yang cukup bagus dan semangat yang ganas di dalam hati mereka. Dalam daya pikat harta karun di depan mata mereka, ketakutan yang ada sebelumnya telah berkurang sedikit. Ayo bergabung dan serang bersama. Akhirnya, beberapa dari mereka mengatupkan gigi dan berbicara dengan nada kejam. Saat semakin banyak ahli berkumpul, Yuan Power yang tak terbatas bergegas menuju langit. Saat berbagai orang mulai mengambil tindakan, harta karun jiwa yang kuat mulai muncul. Dari kelihatannya, jelas bahwa mereka berencana untuk mengandalkan jumlah mereka yang luar biasa untuk melawan mayat-mayat yang layu ini. Sekelompok idiot. Setelah melihat tontonan ini, Lindong diam-diam mengutuk mereka di dalam hatinya. Sementara itu, tubuhnya tidak pernah berhenti bergerak saat dia dengan cepat meninggalkan area ini. Kekuatan 18 sosok layu ini berada di half-step Death Profound Stage. Selain penempaan dari udara hitam yang menyeramkan dalam waktu yang lama, tubuh mereka yang layu dan kurus sekeras berlian. Selain itu, mereka tidak merasakan sakit, takut atau takut.
Berkelahi dengan mereka sama saja dengan mencari kematian sendiri. Bahkan dia yang sekarang akan merasa sedikit pusing ketika berhadapan dengan salah satu dari makhluk-makhluk ini, terlebih lagi, ada 18 dari mereka sekarang. Meskipun Mu Lingsan tidak tahu mengapa Lindong pergi dari sini dengan kecepatan seperti itu, karena terbiasa dengan tindakan yang terakhir, dia segera mengikutinya. Tidak lama setelah keduanya menembak, fluktuasi yang menakjubkan terpancar tiba-tiba dari langit di belakang mereka, saat jeritan sengsara mengikuti segera setelahnya. Mereka semua mati. Tidak dapat mengendalikan rasa ingin tahunya, Mu Lingsan menoleh dan melihat ke kejauhan di belakang. Langit di sana memiliki api hitam yang mengamuk di dalam, sementara ratusan ahli memilih untuk tetap tinggal semuanya langsung menjadi abu. Mendengar kata-katanya, Lindong mengangkat bahunya. Orang-orang ini ingin mempertaruhkan hidup mereka dan tidak ada yang bisa dia lakukan untuk itu. Meskipun Deathly Silent Pill sangat menggoda, dia tahu bahwa menjaga nyawanya masih merupakan tugas yang paling penting. Ayo pergi. Lindong berkata, sebelum meningkatkan kecepatannya. Hal-hal ini terlalu berbahaya. Kakak Lindong, mereka datang. Seketika, ekspresi wajah Mu Lingsan berubah tiba-tiba saat dia berteriak dengan tergesa-gesa. Apa? Mata Lindong langsung berkontraksi, sebelum berbalik di detik berikutnya. Memang, dia bisa melihat di kejauhan di mana api hitam berkobar, 18 sosok layu perlahan berjalan keluar. Berubah menjadi 18 sinar cahaya hitam, mereka terbang ke arahnya. Mereka bisa merasakan simbol leluhur yang melahap di dalam tubuhmu. Suara yang terdengar di hati Lindong saat ini. Mendengar kata-kata itu, wajah Lindong berubah sedikit suram. Dia sudah mengambil inisiatif untuk mundur terlebih dahulu. Oleh karena itu, dia tidak pernah menyangka dia akan tetap menjadi sasaran monster-monster sialan itu pada akhirnya. Ayo pergi. Mata Lindong berbinar, sebelum mengucapkan dua kata kepada Mu Lingsan. Tiba-tiba menembak keluar di saat berikutnya, dia mencoba melihat apakah dia bisa melarikan diri dari makhluk-makhluk itu. Ada beberapa pencari harta karun yang bergegas ke gua yang tinggal. Jika mereka menghabiskan terlalu banyak kekuatan mereka saat bertarung dengan makhluk-makhluk itu, dan jika mereka juga terlihat oleh orang lain, mereka mungkin berakhir dalam situasi berbahaya. Ya. Mu Lingsan mengangguk. Dia juga tahu betapa tangguhnya sosok-sosok layu itu. Itu secara alami terbaik bagi mereka untuk dapat menghindari pertempuran dengan mereka. Sosok mereka berubah menjadi seberkas cahaya sebelum mereka menembak dengan eksplosif. Di punggung mereka, api hitam meletus saat 18 sosok layu mengejar mereka dengan cepat. Fluktuasi menyeramkan dan mengerikan yang memancar dari mereka menyebabkan bumi yang sudah tandus ini semakin memburuk. Wos! Saat satu pihak melarikan diri sementara pihak lain mengejar, pengejaran ini berlangsung selama belasan menit sebelum tatapan Lindong menjadi semakin suram. Dia bisa merasakan bahwa sosok-sosok layu yang mengejarnya tidak memiliki niat sedikit pun untuk menyerah, dan malah mengejar mereka dengan urgensi yang meningkat. Selanjutnya, selama pengejaran dan pelarian ini, Lindong juga menabrak beberapa pencari harta karun di sepanjang jalan. Namun, setelah melihat sosok layu dengan aura mengagumkan yang mengesankan di belakang yang pertama, mereka langsung melarikan diri dalam kebingungan, sebelum melihat Lindong dan Mu Lingsan di kejauhan dengan tatapan sombong di mata mereka. Secara alami, Lindong tidak berharap banyak dari para penonton yang dingin ini. Fakta bahwa mereka tidak menusukkan belati ke punggungnya sudah merupakan insiden yang sangat menguntungkan. Adapun berharap untuk berkolaborasi dengan mereka untuk menangani sosok-sosok layu itu adalah sesuatu yang sebaiknya tidak dipikirkan. Karenanya, dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri untuk menyelesaikan masalah ini. Mata Lindong berbinar saat ia terus berbicara dengan Yan di dalam hatinya untuk menemukan cara untuk menghadapinya. Ini berlanjut untuk sementara waktu, sebelum matanya tiba-tiba berkontraksi, saat dia berkata dengan heran di dalam hatinya, kamu ingin mengambil tindakan. Dari percakapan sebelumnya, Yan tiba-tiba mengatakan bahwa itu bisa mengatasi masalah di depan mereka. Ini benar-benar membuat Lindong merasa sedikit terkejut. Lagi pula, setelah mendapatkan batu leluhur selama bertahun-tahun, dia jarang melihatnya menunjukkan kekuatannya.
Hal yang menyebabkan mereka bergerak adalah Yimoki yang ada di dalam tubuh mereka. Selama kita bisa menghilangkan Yimoki itu, mereka secara alami akan runtuh tanpa perlawanan. Yimoki adalah energi yang sangat jahat dan sangat sulit untuk dihilangkan. Namun, energi batu leluhur mampu menghilangkannya. Yan tertawa dan menjelaskan, dengan sedikit kesombongan hadir dalam kata-katanya. Bagaimanapun, itu dibuat tepat untuk menangani Yimos ini. Namun, kita perlu menjebak mereka terlebih dahulu. Mendengar kata-kata itu, mata Lindong berbinar. Dia mengerti bahwa jika dia berhenti bergerak, dia pasti akan terjerat oleh sosok-sosok layu itu. Pada saat itu, ingin melarikan diri sekali lagi akan agak sulit. Baik. Meskipun demikian, meskipun dia merasa ketakutan dan ketakutan hadir di dalam hatinya, Lindong dengan cepat menganggukkan kepalanya. Batu leluhur telah menemaninya selama bertahun-tahun. Jadi, dia masih memiliki kepercayaan pada yang terakhir. Lingsan, hati-hati. Kami akan segera mengambil tindakan, memelototi sosok layu di belakangnya, Lindong berbicara dengan suara lembut. Baik. Mu Lingsan mengangguk, sementara kegembiraan berdenyut di matanya yang besar. Dengan pelukan, Life Death Coffin Cover yang besar muncul dalam sekejap, sebelum gelombang cahaya hitam perlahan meletus darinya. Sosok Lindong tersapu, sebelum turun di puncak gunung yang hancur tidak jauh. Setelah mendarat, tangannya langsung menyatu untuk membentuk segel aneh, yang tiba-tiba dia gunakan untuk menyentuh tanah. Kitab suci penghancuran hebat. Fluktuasi aneh meluas dengan kecepatan yang mencengangkan. Bumi dalam radius sekitar 100 km langsung mulai menjadi tandus dengan kecepatan tinggi. Gelombang demi gelombang energi meletus dari bumi, sebelum mengalir langsung ke tubuh Lindong. Formasi alam semesta kuno. Sebagai energi tak terbatas memasuki tubuhnya, arai bercahaya kental meletus di telapak tangan Lindong. Pada saat berikutnya, Yuan Power bergegas ke dalamnya, menyebabkan badai terbentuk saat barisan bercahaya meluas secara drastis, dengan cepat berubah menjadi barisan raksasa berukuran ratusan meter yang menyelimutinya di dalamnya. Setelah barisan dibuka, membawa api hitam yang menutupi langit, 18 sosok layu yang menembak dari belakang bergegas masuk ke barisan. Sekarang, saatnya membalikan peran pemburu dan mangsa. Mengangkat kepalanya, Lindong melihat ke arah 18 sosok layu dalam formasi alam semesta kuno, saat senyum dingin muncul di sudut mulutnya. Chapter 942. Pembantaian. Bang-bang. Arai bercahaya raksasa di langit menyebar. Energi tak terbatas dan agung membanjiri dari dalam, sementara aura menakjubkan mulai memancar keluar darinya. Suara mendesing. Saat susunan raksasa terbentuk, 18 sosok layu sudah terbang. Tanpa kecerdasan apapun, mereka secara alami tidak tahu bagaimana cara menghindar. Oleh karena itu, mereka melanjutkan gerakan mereka dan langsung bergegas ke barisan. Saat mereka bergegas ke dalam barisan, formasi alam semesta kuno langsung menghasilkan suara dengungan rendah. Energi tanpa batas meletus, sebelum berubah menjadi garis-garis cahaya yang tak terhitung jumlahnya yang melesat keluar. Membentuk jaring, itu benar-benar menjerat 18 sosok layu di dalamnya. Mengaum. Obstruksi ini langsung menyebabkan sosok-sosok layu itu mengeluarkan raungan rendah yang mirip dengan binatang buas. Api hitam yang menutupi tubuh mereka dengan cepat tersapu, membuat jaring cahaya melilit tubuh mereka terbakar. Cici. Api hitam itu jelas cukup tangguh. Begitu mereka melakukan kontak dengan jaring cahaya, jaring itu langsung mulai bergetar. Namun, tidak serta-merta hilang. Jelas, kekuatan arai alam semesta kuno tidak bisa diremehkan. Meskipun berurusan dengan mereka secara langsung akan sangat merepotkan, menahan mereka sepertinya tidak sesulit yang aku bayangkan. Saat Lindong melihat ke arah sosok-sosok layu yang berjuang dengan sekuat tenaga, seringai muncul di wajahnya. Dengan perubahan segel tangannya, kecemerlangan yang cerah dan cemerlang langsung bersinar dari formasi alam semesta kuno. Saat sinar kecemerlangan itu berkilauan, benang kristal yang tampak padat mulai memanjang. Akhirnya, menutupi jaring tipis yang menjebak sosok-sosok layu itu, menyebabkan ikatan itu semakin kuat dan tangguh. Mengikuti dukungan dari benang kristal energi itu, api hitam yang mengamuk tidak dapat berbuat banyak.
Untuk sesaat, raungan rendah yang mirip dengan binatang buas terdengar dari mulut sosok-sosok layu itu, bergemuruh melintasi langit saat mereka bergema. Sosok-sosok layu itu jelas tidak mengerti betapa hebatnya formasi alam semesta kuno. Energi yang meletus dari dalam susunan bukanlah kekuatan Yuan biasa dari langit dan bumi. Oleh karena itu, api hitam yang diselimuti oleh aura jahat tidak dapat mencapai hasil hebat yang sama yang terjadi ketika mereka berhadapan dengan para ahli itu. Huf! Saat Lindong melihat sosok-sosok yang layu, yang sejenak ditahan, dia dengan lembut menghembuskan nafas. Untungnya, karena kekuatan formasi alam semesta kunonya, ditambah dengan energi penyerap yang disediakan oleh Great Desolation Scripture, dia mampu membentuk penghalang yang kuat. Namun, meskipun demikian, dia tidak bisa tanpa batas mempertahankan pengekangannya atas 18 mayat yang layu itu, yang sekuat ahli tahap kematian mendalam setengah langkah. Kakak Lindong, haruskah aku pergi dan berurusan dengan mereka? Melihat tindakan Lindong, Mu Lingsan langsung bersemangat untuk mencobanya. Tidak dibutuhkan. Lindong tersenyum, menggelengkan kepalanya saat dia menjawab. Kekuatan Mu Lingsan hanya pada tahap kehidupan mendalam yang sempurna. Mengandalkan Life Death Coffin Cover, dia mungkin bisa menangani 1 atau 2 mayat yang layu. Namun, 18 dari mereka bukanlah sesuatu yang bisa dia lawan. Yan, terserah kamu. Lindong berkata dalam hatinya. Sama seperti kata-kata Lindong terdengar, batu leluhur di dalam tubuhnya langsung bergetar. Pada saat berikutnya, cahaya putih lembut perlahan terbang keluar dari tubuhnya, sebelum melayang di depannya. Dalam kecemerlangan, jimat batu yang sangat kuno bisa terlihat samar-samar, sementara fluktuasi yang sangat misterius perlahan terpancar darinya. Mu Lingsan membuka matanya lebar-lebar saat dia melihat dengan rasa ingin tahu pada jimat batu yang melayang di depan Lindong. Fluktuasi yang datang darinya menyebabkan jantungnya sedikit berdebar. Desir. Saat gumpalan cahaya bergetar, suara yang sepertinya merupakan panggilan klakson dari zaman kuno terdengar samar-samar. Saat panggilan klakson berbunyi, kecemerlangan meletus dari jimat batu di udara. Tampaknya sosok kuno yang tak terhitung jumlahnya samar-samar terlihat saat mereka muncul dan muncul. Sosok-sosok itu memiliki aura yang mirip dengan pelangi, seolah-olah mereka diringkas dari pikiran banyak orang. Pikiran itu adalah keinginan mereka untuk melindungi dunia. Raungan dari zaman kuno terdengar dari sosok-sosok bercahaya itu, sebelum melayang keluar. Berubah menjadi 18 rune samar berwarna putih, fluktuasi yang sangat misterius dan aneh mulai meletus dari permukaannya. Rune of Defense. Suara serak dan kuno terdengar dari dalam batu leluhur. Pada saat berikutnya, 18 rune yang bersinar langsung menghantam udara, menembak ke arah 18 sosok yang layu. Mengaum. Saat rune bercahaya melesat, raungan yang menakjubkan terdengar langsung dari 18 sosok layu. Dari raungan itu, orang secara tak terduga bisa merasakan munculnya ketakutan. Mereka mencoba yang terbaik untuk membebaskan diri saat api hitam meletus dari mereka, mencoba melarikan diri dari pengekangan jaring cahaya. Ekspresi Lindong langsung berubah serius saat dia buru-buru menggerakkan kekuatan arai untuk mengikat erat sosok-sosok yang layu itu. Dia mengerti bahwa ini adalah saat yang paling kritis. Jika ada kecelakaan yang terjadi sekarang, dia mungkin tidak lagi memiliki kesempatan luar biasa untuk menghadapinya lagi. Bang! Formasi alam semesta kuno perlahan-lahan berputar, ketika sejumlah energi yang menakjubkan terus turun dari gelombang demi gelombang, dengan kuat menekan sosok-sosok yang layu itu. Suara mendesing. Dengan waktu pembelian formasi alam semesta kuno, 18 rune bercahaya akhirnya melesat. Detik berikutnya, mereka menekan kepala sosok-sosok layu yang diliputi oleh api hitam. Begitu rune bercahaya menekan, sosok layu, yang awalnya berjuang, tiba-tiba membeku. Gelombang kecemerlangan putih yang lembut dan misterius menyembur ke dalam tubuh mereka. Di bawah serangan kecemerlangan putih, api hitam yang menyelimuti bagian dalam tubuh mereka mundur dan menghilang dengan kecepatan yang mencengangkan. Melihat sosok-sosok layu yang telah membeku, Lindong menghela nafas lega di dalam hatinya. Sepertinya apa yang dikatakan Yan benar, memang mampu menghalau Moki.
Helai demi helai, Yimoki yang jahat dengan cepat menghilang dari tubuh 18 sosok yang layu. Setelah beberapa saat, mereka akhirnya terhalau sepenuhnya. Saat Yimoki dalam sosok layu telah benar-benar menghilang, batu leluhur berubah menjadi sinar cahaya putih sekali lagi, terbang kembali ke tubuh Lindong. Setelah melihat ini, Lindong menjentikan jarinya, menyebabkan jaring cahaya yang membungkus sosok-sosok layu itu tiba-tiba mengencang. Engah! Kali ini, sosok layu, yang tubuhnya awalnya sekuat baja, meledak, berubah menjadi abu, berkibar saat mereka jatuh ke tanah. Setelah kehilangan Yimoki, tubuh kedagingan dari sosok-sosok yang layu itu juga kehilangan perlindungan dan menjadi sangat rapuh. Melihat sosok-sosok layu yang telah berubah total menjadi abu, Lindong dengan lembut menghembuskan napas, sebelum melihat dengan mata berkilauan ke arah langit. Hadir di sana, ada 18 pil hitam legam, berputar saat mereka berputar. Gelombang fluktuasi destruktif bisa samar-samar terlihat saat terpancar keluar. Fluktuasi ini adalah Death Key. Pil dia mematikan. Tatapan terik melintas di mata Lindong. Mengepalkan tangannya, kekuatan isap segera meletus dari dalam telapak tangannya, langsung menarik 18 pil senyap maut itu ke tangannya. Setiap pil bernilai jutaan pil Xuan Yuan. Hadiahnya kali ini memang agak substansial. Setelah menyimpan pil Deathly Silent dengan benar, Lindong membuat genggaman lain, menjaga formasi alam semesta kuno kembali ke tubuhnya. Setelah menyelesaikan itu, dia mengangguk puas, sebelum berbalik dan tersenyum ke arah Mu Lingsan, yang wajahnya sekarang dipenuhi dengan keheranan. Wah! Kamu sangat tangguh, Kakak Lindong. Mata besar Mu Lingsan berkilauan dan berkilauan saat dia menatap Lindong. Secara alami, dia tahu betapa tangguhnya 18 sosok layu itu dan bahkan dia tidak mampu menghadapi mereka semua. Namun, tepat di depannya, Lindong menggunakan kurang dari 10 menit untuk mengirim mereka dengan bersih. Hal ini menyebabkan rindu kecil merasa sedikit pemujaan terhadapnya. Setelah ditatap oleh nona kecil dengan cara ini, Lindong tidak bisa menahan perasaan sedikit gembira. Namun, saat dia bisa berbicara, tiba-tiba suara tepuk tangan terdengar di kejauhan tidak jauh. Haha. Benar-benar tangguh. Kamu sebenarnya bisa menghilangkan Yimoki. Suara yang tiba-tiba muncul menyebabkan mata Lindong berkontraksi. Memutar kepalanya dalam sekejap, dia melihat di puncak pohon besar tidak jauh duduk sesosok tubuh berjubah merah. Pada saat ini, yang terakhir bertepuk tangan dengan lembut, sementara sepotong keheranan hadir dalam kata-katanya. Lindong menatap erat pada pria misterius berpakaian merah ini, sementara kekuatan Yuan di dalam tubuhnya dengan cepat berputar sementara matanya dipenuhi kewaspadaan. Pria berjubah merah ini berhasil muncul pada posisi yang begitu dekat dengannya. Namun, dia sebenarnya tidak dapat mendeteksi firasat tentang dia. Saat Lindong mulai pada orang di depannya untuk sementara waktu sebelum berbicara dengan suara rendah dan dalam. Bolehkah aku tahu siapa kamu? Chapter 943. Pria berjubah merah misterius. Bolehkah aku tahu siapa kamu? Ketika Lindong mengucapkan kata-kata itu, keterkejutan dan kengerian hadir di dalam hatinya. Dia biasanya sangat berhati-hati dan bijaksana. Namun, saat ini, dia bahkan telah menggunakan batu leluhur di dalam tubuhnya. Ini selalu dianggap sebagai rahasia yang cukup besar baginya. Mu Lingsan adalah orang yang dia percaya. Pertama-tama, dia sama sekali tidak mengetahuinya, dan kedua, bahkan jika dia tahu, Lindong tidak khawatir. Namun, pria berjubah merah yang tiba-tiba muncul menyebabkan Lindong merasa agak bingung. Setelah mengucapkan kata-kata itu, tubuh Lindong tiba-tiba mulai menegang. Yuan Power meledak ke meridiannya, menyebabkan dia tampak seperti macan tutul yang akan menerkam mangsanya, dengan niat agresif memenuhi seluruh tubuhnya. Haha. Anda benar-benar orang yang berhati-hati, kata pria berjubah merah sambil tertawa, seolah bisa merasakan reaksi intens yang datang dari Lindong. Orang ini benar-benar terbungkus jubah merah, bahkan wajahnya benar-benar tersembunyi di bawah bayangannya. Selain itu, meskipun tidak ada fluktuasi Yuan Power yang terlalu kuat di sekitar tubuhnya, ini memberi Lindong perasaan yang aneh.
Dengan kekuatannya saat ini, bahkan seorang ahli tahap kematian mendalam awal tidak akan dapat sepenuhnya lolos dari deteksi dan menyelinap ke Lindong yang dijaga. Setelah mendengar jawaban pria berjubah merah yang tidak relevan, tatapan Lindong menjadi semakin suram, sebelum niat membunuh yang mengerikan melintas tiba-tiba di matanya. Desir. Sama seperti niat membunuh Lindong telah meletus dari matanya, sosok kecil yang menyenangkan tiba-tiba muncul di belakang pria berjubah merah dalam sekejap. Meraih peti mati hidup dan mati di tangannya, dia mengayunkan dengan ganas ke arah belakang kepala pria berjubah merah itu. Saat peti mati hidup dan mati menyapu, gelombang cahaya setengah lingkaran tiba-tiba menyapu. Sementara itu, fluktuasi memancar keluar jika diresapi oleh aura Dead Key. Haha. Pria berjubah merah itu duduk diam, seolah-olah dia belum menyadari serangan cepat dan menakutkan yang datang ke arahnya. Namun, saat peti mati hidup dan mati datang bergemuruh, suara tawa terdengar dari bawah jubah merah. Begitu tawanya terdengar, cahaya merah meletus dari sekitar pria berjubah merah itu, sebelum berubah langsung menjadi lingkaran cahaya yang menyala. Bang! The Life and Death Coffin, yang dilengkapi dengan Dead Key, menghantam keras halo yang menyala, menyebabkan suara rendah dan dalam segera bergema. Namun demikian, menghadapi serangan bertenaga penuh dari Mu Lingsan, tidak ada sedikit pun distorsi yang ada pada lingkaran cahaya yang menyala. Sepertinya serangan sebelumnya benar-benar dalam batas yang bisa diterimanya. Ledakan. Setelah menerima serangan Mu Lingsan, lingkaran cahaya yang menyala tiba-tiba bergetar. Detik berikutnya, energi yang bahkan lebih tak terbatas keluar darinya. Karena serangan balik itu, ekspresi wajah kecil Mu Lingsan berubah. Segera, tubuh kecilnya yang menggemaskan terbang kembali, sebelum mendarat dengan agak menyedihkan di atas pohon raksasa di kejauhan. Kekuatan yang sangat kuat. Setelah melihat tontonan ini, tatapan Lindong langsung berubah lebih serius. Mu Lingsan berada pada tahap kehidupan mendalam yang sempurna. Ditambah dengan Life and Death Coffin-nya, tidak ada ahli tahap Profound Life yang sempurna yang bisa melawannya. Namun, dari kelihatannya, dia tidak dapat melakukan perlawanan terhadap pria berjubah merah ini. Ekspresi Lindong berubah suram saat matanya berbinar. Detik berikutnya, dengan lambaian tangannya, seberkas cahaya hitam melesat keluar dari lengan bajunya, menerjang langsung ke arah pria berjubah merah itu. Saat sinar cahaya hitam ditembakkan, itu berubah menjadi sosok manusia. Itu sebenarnya Sky Devouring Corpse yang diperoleh Lindong. Menghadapi lawan misterius ini, dia jelas tidak berencana untuk menunjukkan belas kasihan. Dia tidak ingin berita tentang dia memiliki batu leluhur terungkap, terlepas dari apakah orang di depannya mengetahuinya. Melihat mayat pemakan langit yang terbang ke arahnya, pria berjubah merah itu menjentikkan jarinya. Sinar api kecemerlangan menembus langit, bergemuruh saat menabrak mayat pemakan langit dengan kecepatan kilat. Bang! Ketika sinar kecemerlangan yang berapi-api, yang tampak kecil dan kecil, menabrak Sky Devouring Corpse, api yang mengamuk langsung meletus dengan marah. Suhu api itu sangat tinggi, karena ruang di sekitarnya tampaknya terbakar sampai beberapa distorsi terbentuk. Suara mendesing. Namun, saat api itu mengamuk, cahaya hitam berkilauan di tubuh mayat pemakan langit. Pada saat berikutnya, nyala api itu tiba-tiba menghilang dengan kecepatan yang mencengangkan. Dari kelihatannya, itu muncul saat mereka dilahap oleh Sky Devouring Corpse. Oh! Perubahan tak terduga ini tampaknya telah melampaui harapan pria berjubah merah, saat suara samar keheranan terdengar dari mulutnya. Sementara itu matanya menatap Sky Devouring Corpse dengan kejutan yang sedikit mencolok di dalamnya. Energi ini, bagaimana bisa begitu mirip dengan Devouring Power? Setelah mendengar gumaman pria berjubah merah, sudut mata Lindong berkedut tak terkendali untuk sekali. Pria berjubah merah ini memiliki indera yang sangat tajam. Dia benar-benar dapat menemukan asal-usul mayat pemakan langit dengan sekali pandang. Sialan! Dari mana orang ini berasal? Jika dia begitu kuat, mengapa saya tidak pernah mendengar tentang dia sebelumnya? Bukankah wilayah Laut Petir Langit ini memiliki batasan pada kekuatan para ahli yang bisa memasukinya? Mata Lindong berbinar saat dia memikirkannya.
Kekuatan pria berjubah merah itu benar-benar melebihi kekuatan Pang Hao dan Liu Xiangxuan. Namun, jelas bahwa Lindong belum pernah melihat atau mendengar tentang dia. Jika dia tidak mengungkapkan dirinya, bahkan Lindong mungkin tidak tahu bahwa sebenarnya ada orang yang cakap di gua ini. Kamu memiliki beberapa harta, bocah. Mengalihkan pandangannya ke arah Lindong, pria berjubah merah itu berbicara sambil tersenyum. Setelah mendengar kata-kata itu, kilatan sengit melintas dengan mata Lindong sekali lagi. Apakah orang ini mengejar harta di tanganku? Hai. Tidakkah kamu pikir kamu terlalu waspada, bocah? Aku hanya melihat dari samping. Mengapa perlu begitu banyak niat membunuh? Melihat niat membunuh meletus dari tubuh Lindong, pria berjubah merah tidak bisa membantu tetapi berseru. Kau bersembunyi dan bertingkah mencurigakan. Bagaimana saya bisa tidak waspada terhadap Anda? Mengapa Anda tidak mengungkapkan wajah Anda kepada saya hari ini, dan biarkan saya melihat siapa Anda sebenarnya? Lindong menjawab dengan seringai. Lupakan untuk mengungkapkan wajahku, jawab pria berjubah merah itu sambil tersenyum. Hah, apa sebenarnya yang diinginkan orang ini? Mungkinkah dia benar-benar berpikir bahwa kita penurut? Mu Lingsan berteriak saat dia menyodok dengan peti mati hidup dan matinya. Peti mati hidup dan mati. Klan Pao Sage Abadi, memang bukan penurut, memiringkan kepalanya untuk melihat Mu Lingsan. Pria berjubah merah itu menjawabnya sambil tersenyum. Mendengar jawabannya, bayangan heran melintas di mata besar Mu Lingsan. Orang di depannya tiba-tiba mengenalinya. Sebaiknya kalian berdua tidak bertengkar lagi. Saya tidak berkomplot melawan kalian berdua. Alasan mengapa saya mengungkapkan diri saya adalah karena saya terkejut dengan metode Anda, bocah. Memberikan peregangan malas, pria berjubah merah berbalik dan melihat ke arah Lindong sekali lagi. Pada saat ini, tatapan sang mantan sepertinya mengandung niat yang dalam saat dia berkata, di dunia ini, tidak banyak orang yang mampu menghilangkan Imoki, dan terlebih lagi saat berada di ranah tahap kehidupan mendalam yang maju. Orang-orang yang bisa menangani Imoki, semakin berkurang. Kamu benar-benar mengenali Imoki, pada saat ini, Lindong secara bertahap menjadi tenang, sebelum bayangan heran muncul di matanya. Lagi pula, selama bertahun-tahun ini, dari semua ahli yang dia temui, hanya sedikit yang bisa mengenali Imoki. Tidak hanya aku yang tahu, aku juga pernah bertarung dengan Yimo sebelumnya. Mereka memang makhluk yang sangat jahat. Mendengar pertanyaan Lindong, pria berjubah merah itu tertawa aneh sebelum menjawab. Lindong langsung tergerak secara emosional. Setelah beberapa saat kemudian, dia menangkupkan tangannya sambil berkata dengan suara yang dalam, bolehkah saya tahu siapa Anda, senior? Saat ini, individu yang tahu tentang keberadaan Yimos pasti akan menjadi ahli yang sangat kuat. Karena orang sebelum mereka bahkan pernah bertarung dengan mereka sebelumnya, dia pasti bukan individu biasa. Haha. Tidak perlu tahu siapa aku sekarang. Bertepuk tangan, pria berjubah merah itu berdiri. Melihat ke arah Lindong, dia berbicara dengan maksud yang dalam, ada beberapa hal menarik di dalam tubuhmu. Saya sebenarnya tidak dapat mendeteksi mereka untuk sementara waktu. Namun, saya percaya bahwa kita akan bertemu lagi di masa depan. Mari kita bertemu lagi, bocah. Saat suaranya terdengar, tanpa menunggu Lindong menjawab, api meletus dengan ganas di sekitar tubuh pria berjubah merah itu. Saat api menghilang, tubuhnya menghilang secara misterius. Melihat pria berjubah merah, yang berubah menjadi api dan menghilang, Lindong tertegun. Orang itu benar-benar terlalu misterius. Dia benar-benar tidak tahu dari mana dia berasal. Kakak Lindong, orang itu benar-benar tangguh. Mu Lingsan berkata sambil berjalan. Ya. Lindong menjawab sambil sedikit menganggukkan kepalanya, sebelum menghela nafas pelan. Sepertinya para ahli yang tertarik dengan tempat tinggal gua ini mirip dengan harimau yang berjongkok dan naga yang tersembunyi. Orang yang muncul di hadapan mereka adalah seseorang yang bahkan dia merasa sangat sulit untuk dihadapi. Ayo pergi. Pada saat ini, bahkan Lindong tidak tahu apakah pria berjubah merah itu adalah teman atau musuh mereka. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah menggelengkan kepalanya. Setelah itu, dia mengucapkan sepatah kata kepada Mu Lingsan.
Dalam suatu gerakan, tubuhnya berubah menjadi seberkas cahaya, menembak ke arah kedalaman gua tempat tinggal. Chapter 944. Inti petir. Setelah meminjam kekuatan batu leluhur untuk menghabisi 18 mayat yang layu itu, Duo Lindong sekali lagi berangkat dan langsung menuju ke bagian dalam gua. Sementara mereka menjelajah lebih dalam, mereka juga bisa melihat banyak pencari harta karun yang telah berkelana ke dalam gua. Mereka seperti segerombolan belalang yang menyerbu ke beberapa bangunan yang hancur saat mereka mencari harta karun di mana-mana. Meskipun gua ini pada akhirnya dihancurkan, itu jelas sangat megah ketika masih berdiri. Banyak harta masih tersisa bahkan setelah jangka waktu yang lama. Tidak dapat dihindari bagi para pencari harta karun itu untuk terlibat dalam pertempuran berdarah dengan mata memerah setelah melihat harta karun itu. Lindong telah menyaksikan lebih dari 10 pertempuran sengit di sepanjang jalan. Kedua belah pihak bertarung sampai mereka menjadi sedikit gila. Selain itu, ada juga banyak serigala seperti tatapan serakah yang menunggu di sisi medan pertempuran. Mencoba untuk berhasil mendapatkan harta karun dari dalam gua ini bukanlah tugas yang mudah. Selain pertempuran sengit antara para pencari harta karun, gua ini, yang telah digerogoti oleh Imo, jelas memiliki beberapa bahaya yang tersisa di dalamnya. Sebagian besar bahaya ini sama seperti mayat yang layu sebelumnya. Mayat-mayat ini telah terkikis oleh aura Imo, yang telah sangat memperkuat tubuh mereka. Kecuali seseorang menggunakan metode khusus untuk menghilangkan aura Imo di dalamnya, mayat-mayat itu akan menjadi seperti Terminator. Saat gua semakin gaduh, jelas bahwa banyak ahli telah kehilangan nyawa mereka di tangan mayat-mayat yang layu itu. Meskipun demikian, ini tidak hanya gagal untuk menimbulkan ketakutan di hati mereka, itu mengakibatkan semakin banyak ahli berkumpul bersama untuk secara khusus mencari mayat-mayat yang layu ini. Ini karena dantian dari mayat-mayat ini telah membentuk pil dia mematikan. Ini juga harta yang agak berharga. Jika seseorang melelangnya di dunia luar, satu pil bernilai setidaknya beberapa juta pil Xuan Yuan. Harga itu menyebabkan Lindong sedikit tertarik. Tentu saja, meskipun Lindong tertarik, dia tidak pergi untuk mencari pil itu. Tujuan terpenting dari perjalanan ini masih merupakan simbol leluhur petir. Dia tidak ingin menghabiskan banyak waktu mencari mayat-mayat yang layu di dalam gua yang sangat luas dan megah ini. Jika dia akhirnya kehilangan simbol leluhur petir, dia akan menyesalinya selama sisa hidupnya. Oleh karena itu, Duo Lindong hanya melakukan perjalanan dalam garis lurus dan bergegas menuju bagian dalam gua, sementara para pencari harta karun bermata merah itu mencari di seluruh gua untuk mayat-mayat yang layu. Bangunan-bangunan yang muncul di tanah mulai mengelompok saat keduanya secara bertahap menjelajah lebih dalam. Namun, itu masih dipenuhi dengan aura yang rusak. Dari dalam runtuhan, dia samar-samar bisa merasakan jiwa yang mengaduk pertempuran besar yang meletus di tempat ini saat itu. Menghadapi serangan besar-besaran Imo yang jahat itu, kemungkinan semua orang di dalam gua ini telah habis-habisan untuk mempertahankan sekte mereka. Namun, sepertinya mereka akhirnya gagal, sama seperti sekte kuno yang dilihat Lindong di dalam Great Desolate Tablet. Selanjutnya, kegagalan mereka secara diam-diam dihapus dari sejarah. Jika bukan karena pembukaan gua kali ini, kemungkinan tidak ada yang akan pernah tahu bahwa faksi kuat seperti itu pernah ada di bagian terdalam wilayah ini. Sosok Lindong bergegas melalui langit. Matanya menatap bangunan yang rusak yang tampak mundur dengan cepat ke arah yang berlawanan. Sebuah desahan tenang tanpa sadar dipancarkan di dalam hatinya. Makhluk-makhluk Imo itu memang musuh bersama orang-orang di dunia. Tidak ada yang tahu dari mana mereka berasal. Namun, sepertinya tidak ada satu inci pun rumput yang akan muncul, dimanapun mereka lewat. Semua kehidupan tampaknya telah dihancurkan oleh mereka. Saudara Lindong, ada beberapa aktivitas di depan. Mata besar Mu Lingsan tiba-tiba melihat jauh di depannya saat dia terbang dan berteriak dengan rasa ingin tahu. Lindong mengangguk. Dia juga merasakan bahwa ada jenis fluktuasi unik yang menyebar jauh di depannya. Fluktuasi itu tampaknya memiliki gemuruh guntur yang tersembunyi. Hati-hati. Lindong menoleh dan mengingatkan Mu Lingsan di sisi yang berlawanan.
Lindong sangat berhati-hati sejak dia bertemu dengan orang berjubah merah misterius itu. Gua Thunderbolt telah menarik terlalu banyak orang kali ini. Tidak ada yang tahu apakah akan ada individu lain seperti orang berjubah merah di antara orang-orang ini. Jika ada, sepertinya akan cukup sulit baginya untuk mendapatkan simbol leluhur petir. Mu Lingsan mengangguk. Setelah menyaksikan kekuatan dari orang berjubah merah, dia juga mengerti bahwa satu-satunya alasan mengapa dia bisa memegang Live Death Coffin Cover dan mengayunkannya secara acak di pulau itu adalah karena para ahli sejati belum menyerang. Swoosh! Duo Lindong berubah menjadi sinar cahaya terang yang melesat melintasi langit. Sekitar belasan menit kemudian, tubuh mereka mulai berhenti. Namun mata mereka memiliki ekspresi terkejut saat mereka menatap pemandangan di depan mereka. Gunung raksasa berukuran 100.000 kaki tercetak di mata mereka. Gunung itu seperti raksasa yang memisahkan langit dan bumi. Bahkan aliran waktu tidak mengurangi penampilannya yang megah. Bang-bang! Pada saat ini, ada air terjun perak besar setinggi 10.000 kaki yang bersiul dari tebing gunung. Itu datang bergemuruh ke bawah, menyebabkan sekitarnya bergetar dalam prosesnya. Mata Lindong dengan hati-hati mengamatinya sementara ekspresinya menjadi fokus. Ini karena air terjun perak itu sebenarnya bukan air biasa. Sebaliknya, itu dibentuk oleh petir perak kental. Suara guntur dipancarkan dari dalamnya. Danau petir hadir di bawah tebing dan danau itu juga berukuran 100.000 kaki. Itu sangat luas dan orang tidak bisa melihat ujungnya sekilas. Sungguh pertunjukan kekayaan yang menakutkan. Lindong memperhatikan gunung di depannya. Air terjun petir dan danau petir menyebabkan dia tanpa sadar menghirup udara dingin. Dia samar-samar bisa merasakan kekuatan petir yang sangat besar dan kuat dari dalam air terjun petir dan danau petir. Jelas, mereka tidak terbentuk secara alami. Sebaliknya, mereka adalah buatan manusia. Dengan mampu menciptakannya dengan pengerjaan yang luar biasa, orang hanya bisa membayangkan kekuatan sang pencipta. Duo Lindong perlahan bergegas menuju gunung. Setelah itu, mereka berhenti di luar danau petir. Mata mereka melihat ke atas. Itu mungkin untuk melihat busur petir yang tak terhitung jumlahnya berkedip di atas kolam petir. Banyak petir mengalir di dalam danau, tampak seolah-olah ada beberapa binatang buas yang mengintai di dalamnya. Danau petir ini dipenuhi dengan kekuatan petir. Kemungkinan tempat ini seharusnya menjadi area pelatihan bagi murid-murid gua saat itu. Tangan Lindong dengan lembut menyentuh danau. Jejak kekuatan petir menempel di tangannya. Setelah itu, mereka memasukinya dari semua pori-porinya, menyebabkan tangannya menjadi sedikit mati rasa. Meskipun merasa mati rasa, bagaimanapun, dia bisa merasakan bahwa tubuh dan ototnya mulai menunjukkan tanda-tanda relaksasi saat kekuatan petir ini menyerang lengannya. Jelas, kekuatan petir ini memiliki efek temper tubuh yang cukup besar. Karena mereka mampu menciptakan danau petir yang begitu besar untuk murid-muridnya berlatih, keagungan sekte ini adalah sesuatu yang tidak bisa ditandingi oleh faksi biasa. Bahkan di dalam sekte Dao, hanya ada Pil River di dalamnya. Dibandingkan dengan danau petir, Pil River jelas sedikit kurang. Jika saya memiliki waktu yang cukup, saya akan berlatih untuk jangka waktu seperti kilat ini. Itu mungkin akan sangat bermanfaat dalam latihan saya dari keterampilan naga terwujud surga hijau. Lindong memukul mulutnya dan merasa sedikit menyesal. Saat ini, jelas tidak mungkin baginya untuk tetap berada di dalam danau petir ini untuk berlatih selama beberapa bulan. Hah! Ekspresi Lindong tiba-tiba berubah setelah suaranya terdengar. Matanya melihat ke arah bagian dalam danau petir. Gelombang demi gelombang tiba-tiba terbentuk di permukaan danau. Pusaran air perlahan terbentuk. Setelah pusaran air ini terbentuk, adalah mungkin untuk melihat klaster cahaya petir seukuran kepala manusia perlahan-lahan muncul darinya. Samar-samar orang bisa melihat hati perak perlahan berdetak di dalam gugusan cahaya. Setiap kali jantung perak ini berdetak, akan ada gemuruh guntur yang rendah dan dalam yang dipancarkan. Apa itu? Mu Lingsan melihat hati perak di dalam cahaya petir dengan cara tertegun dan bertanya. Inti petir.
Mata Lindong sedikit tercengang saat dia melihat hati perak yang berputar di dalam danau petir. Pada saat berikutnya, panas yang membakar yang tidak bisa disembunyikan tiba-tiba melonjak dari dalam matanya. Inti petir ini biasanya hanya dapat dibentuk di bawah tekanan yang sangat menakutkan bersama dengan kekuatan petir yang sangat murni. Masing-masing dari mereka sangat langka. Bahkan jika seseorang hanya bayi yang baru lahir, jika seseorang dapat menahan kekuatan-kekuatan petir, tubuhnya akan menjadi sebanding dengan seorang ahli tahap nirvana dalam waktu yang sangat singkat. Selain itu, dikabarkan bahwa jika seseorang dapat menyerap kekuatan petir yang sangat murni ke dalam tubuhnya, bagian tertentu dari tubuhnya akan mengalami transformasi aneh karena konsentrasi kekuatan petir yang tinggi. Dari sudut pandang tertentu, inti petir seperti itu adalah harta alam yang langka. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia benar-benar dapat menemukannya di sini. Itu memang layak menjadi gua reinkarnasi. Mata Lindong menjadi bersemangat. Dia akhirnya tidak dapat menahan godaan saat dia memikirkan berbagai manfaat dari inti petir. Tubuhnya tiba-tiba menyerang ke depan. Dalam sekejap, dia telah muncul di depan inti petir, sebelum tangannya terulur. Bang! Namun, tangan Lindong baru saja menyentuh inti petir, ketika suara angin yang deras tiba-tiba menyerang. Sesosok secara langsung menargetkan titik fatal di antara alisnya. Lindong mengerutkan kening setelah tiba-tiba terhalang. Dia membalik tangannya dan melemparkan pukulan. Lampu hijau melonjak dan memblokir angin kencang itu dengan pukulan. Akhirnya, dia mengangkat kepalanya, hanya untuk menemukan sosok berpakaian putih memikat yang familiar berdiri tidak jauh darinya. Liu Xiangxuan. Lindong menyaksikan keindahan tertinggi dalam gaun putih yang tampak cukup suci. Matanya langsung sedikit menyipit. Chapter 945. Pukulan silang. Sosok cantik berdiri diam di atas permukaan danau petir. Gaun putih melilit tubuhnya yang tinggi, anggun dan indah, sementara lekuk tubuhnya yang memikat terlihat samar-samar. Liu Xiangxuan memang sangat cantik. Faktanya, di antara wanita yang pernah dilihat Lindong sebelumnya, dia adalah salah satu dari sedikit wanita cantik yang bisa menandingi Ling Qingzu dalam hal penampilan. Namun, temperamen kedua wanita ini benar-benar berbeda. Ling Qingzu dingin, terpisah dan bangga, dan dia acuh tak acuh ketika berinteraksi dengan orang lain. Namun, setelah mengenalnya lebih baik, seseorang akan dapat merasakan kelembutan yang tersembunyi di balik kepribadiannya yang sedingin es. Adapun Liu Xiangxuan, meskipun ekspresinya lembut dan dia bahkan memiliki aura suci dan murni yang tanpa sadar menarik orang lain, di kedalaman matanya ada rasa dingin yang benar-benar membuat orang lain ribuan mil jauhnya. Dahi Lindong sedikit berkerut saat dia menatap Liu Xiangxuan, yang baru saja muncul di atas danau petir. Dia tidak pernah membayangkan bahwa yang terakhir akan benar-benar muncul di sini. Lebih jauh lagi, berdasarkan gerakannya sebelumnya, terbukti bahwa dia juga mengejar inti petir. Nona Liu, mereka yang datang lebih dulu dilayani terlebih dahulu. Bukankah tidak sopan untuk diam-diam menyerang orang lain dari bayang-bayang? Lindong melirik inti petir di dekatnya dan berkata dengan sikap acuh tak acuh. Sementara dia berbicara, mata Lindong juga menyapu area di belakang Liu Xiangxuan. Ada 10 lebih individu di sana dan mereka tampaknya ahli dari Misterius Sky Hall. Namun, tampaknya jumlahnya lebih sedikit daripada ketika mereka baru saja memasuki gua yang tinggal. Memikirkannya, mereka seharusnya berpisah untuk mencari harta karun di tempat lain. Saudara Lindong melebih-lebihkan. Mengirim senyum tipis namun memikat ke arah Lindong, Liu Xiangxuan menjawab, pada awalnya, gua ini tidak memiliki pemilik. Jika kita mengalokasikan harta berdasarkan first come first serve basis, bukankah perjalanan ini akan menjadi perlombaan untuk melihat siapa yang tercepat? Mendengar kata-katanya, Lindong mengangkat alisnya. Wanita ini memang memiliki cara dengan kata-kata. Dengan satu pernyataan, dia membuatnya sulit untuk dibantah. Lagi pula, di tempat seperti itu, harta hanya milik orang dengan kepalan tangan terbesar. Apa yang dikatakan Nona Liu masuk akal. Kalau begitu, aku tidak akan sopan lagi. Namun, Lindong juga orang yang sangat menentukan. Mengirim seringai ke arah Liu Xiangxuan, dia maju selangkah saat dia meraih
inti petir, lagi. Berat, beraninya kamu. Raungan sengit tiba-tiba terdengar dari belakang Liu Xiangxuan saat empat pria memancar dengan aura kuat dan mengenakan baju besi perak muncul dalam sekejap. Mata mereka terbuka lebar dan tombak muncul di tangan mereka. Detik berikutnya, mereka menembak ke depan, mengelilingi Lindong dengan kecepatan kilat. Desir. Namun, saat sosok mereka melesat ke depan, sosok kecil Mu Lingshan juga muncul dalam sekejap. Meraih Life Death Coffin cover secara horizontal, dia dengan kejam mengayunkannya. Gelombang cahaya hitam menyapu, dengan kuat memukul ke arah empat tombak tajam yang menusuk. Dentang! Suara logam bergema saat angin kencang menyapu, menyebabkan riak terbentuk di permukaan danau petir. Adapun empat laki-laki mengenakan baju besi perak, mereka langsung dikirim terbang dengan shock di wajah mereka. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa gadis kecil dan imut dengan dua kuncir kuda ini benar-benar memiliki kekuatan yang menakutkan. Sementara Mu Lingshan menghentikan empat individu. Lindong meraih inti petir, petir memanjang darinya, menyebabkan telapak tangannya terasa sedikit mati rasa. Namun, tepat saat dia meraih inti petir, aroma wangian berkibar. Lindong mengangkat kepalanya, hanya untuk melihat Liu Xiangxuan sudah bergegas. Dengan jentikan dua jarinya yang ramping, cahaya putih yang sangat cepat dan ganas mengembun di ujung jarinya. Detik berikutnya, itu menghancurkan ruang terpisah saat menembus dada Lindong secara eksplosif dengan kecepatan kilat. Ketika Lindong melihat serangan Liu Xiangxuan, lampu hijau segera bersinar di sekujur tubuhnya saat dia buru-buru mundur beberapa langkah untuk menghindari serangan itu. Pada saat berikutnya, cahaya dingin muncul dari matanya. Dengan mengepalkan tangannya, 8 tato cahaya naga hijau meletus dari tangannya, sebelum dia mengirim tinju yang bergemuruh. Mengaum. Ketika Lindong mengirim tinjunya bergemuruh, raungan naga rendah dan dalam langsung terdengar. Cahaya hijau melesat keluar dari tangannya, berubah menjadi naga hijau bercahaya. Membawa fluktuasi energi yang menakjubkan, itu bergemuruh dengan keras ke arah Liu Xiangxuan. Ketika Lindong mengambil tindakan, dia tidak berniat untuk bersikap mudah padanya hanya karena penampilannya. Lebih jauh lagi, jika dia menunjukkan belas kasihan ketika berhadapan dengan Liu Xiangxuan, itu hanya akan menyebabkan lebih banyak masalah, karena wanita ini bukanlah individu yang mudah untuk dihadapi. Karena tinju Lindong, gouge selebar 10 meter telah terbentuk di danau petir di bawah, dengan kilat berkilau di dalamnya, menyebabkan gemuruh guntur terus berdering. Melihat seperti tinju setan datang dari Lindong, mata Liu Xiangxuan ini melintas. Dengan genggaman lembut pada tangannya yang seperti batu giok, sebuah objek berkilauan dengan cahaya putih muncul di dalamnya. Dengan dorongan telapak tangannya, cahaya putih melesat ke depan, sebelum berubah menjadi payung batu giok yang sepertinya terbuat dari batu giok putih. Saat payung giok terbuka, orang bisa melihat lonceng giok melapisi sisinya. Seketika, suara bel yang jernih dan menyegarkan terdengar, saat gumpalan cahaya putih aneh mulai berputar di permukaan payung, tampak sangat aneh. Bang! Tinju naga hijau bercahaya menghantam payung giok putih dengan keras, menyebabkan cahaya putih di permukaannya berkilauan. Pada saat berikutnya, dengan sedikit takjub, Lindong melihat bahwa tinju naga hijaunya yang bersinar tiba-tiba berbalik dan bergegas kembali ke arahnya. Payung giok putih di tangan Liu Xiangxuan sebenarnya memiliki efek aneh dari serangan pantulan. Mengulurkan telapak tangannya, Lindong meraih tinju naga hijau bercahaya yang telah pulih kembali. Setelah menghancurkannya dengan telapak tangannya, dia menatap wanita anggun dan cantik dengan payung giok putih, dengan ekspresi muram di wajahnya. Layak menjadi orang suci dari aula langit misterius. Kamu benar-benar memiliki harta karun Yuan murni yang begitu hebat. Lindong menatap erat pada payung giok putih di tangan Liu Xiangxuan. Dari fluktuasi yang datang darinya, dia bisa memastikan bahwa itu pasti harta karun Yuan murni. Selanjutnya, itu setidaknya kelas menengah. Nama payung ini adalah Disillusionary Holy Spirit Umbrella, ini mampu memantulkan beberapa serangan balik. Saya tahu bahwa tubuh dan energi kedagingan saudara Lindong adalah tirani. Namun, menghadapi harta saya khawatir itu akan mengurangi sebagian dari kekuatan Anda. Liu Xiangxuan menjelaskan dengan senyum berseri-seri.
Lindong menatap Liu Xiangxuan. Sambil tersenyum, dia mengangkat inti petir di tangannya dan berkata, hartamu memang sangat kuat. Namun, benda ini telah mendarat di tanganku. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Devouring Power tiba-tiba meletus dari telapak tangannya. Detik berikutnya, inti petir yang berkilauan segera berubah menjadi kekuatan petir yang tak terbatas dan murni, sebelum membanjiri tubuhnya. Cici. Sama seperti Lindong menyerap energi dari inti petir, petir meletus di sekitar tubuhnya, dengan semua rambut di sekitar tubuhnya semua berdiri tegak. Pada saat ini, Lindong tidak peduli tentang Liu Xiangxuan, karena kekuatan pemakan dari dalam tubuhnya meletus dengan cepat, benar-benar menyerap semua kekuatan petir yang tak terbatas yang memancar ke dalam tubuhnya. Jika seorang individu biasa ingin menyerap energi dari Thunderbolt Bore ini, dia perlu menemukan tempat yang aman dan damai untuk perlahan-lahan memperbaikinya. Namun, karena dia memiliki simbol leluhur yang memakan, Lindong jelas tidak perlu melalui masalah seperti itu. Memanfaatkan kekuatan Devouring, dia dapat dengan cepat mengubah semua energi yang ada di tubuhnya menjadi sesuatu yang bisa dia gunakan. Krek-krek. Saat kekuatan petir yang tak terbatas di dalam tubuhnya secara bertahap dilahap, Lindong samar-samar bisa melihat bahwa otot dan selnya tampaknya menghasilkan suara kegembiraan. Mereka dengan rakus menyerap energi yang mampu memperkuat mereka. Saat tubuh Lindong diliputi oleh kekuatan petir, dia dengan marah merasakan kekuatan petir yang sangat murni tiba-tiba mengalir di sepanjang garis meridiannya menuju dahinya. Di dahi Lindong adalah lokasi seni bela diri yang dikenal sebagai mata iblis terpencil, yang dia pelajari dari Aula Desolated Sekte Dao. Karena peningkatan kekuatannya, seni bela diri ini tidak lagi cukup kuat untuk memenuhi kebutuhannya. Oleh karena itu, secara bertahap dilupakan. Namun, pada saat ini, mata iblis terpencil, di dahinya mulai menerima korosi oleh kekuatan petir murni itu. Segera, kilatan petir mulai muncul di mata iblis abu-abu kusam yang tertutup rapat di dahi Lindong. Lindong dapat merasakan bahwa di bawah korosi dari kekuatan petir murni itu, sebuah transformasi aneh tampaknya terjadi pada mata iblis terpencil miliknya. Petir bersinar di mata iblis. Namun, mata iblis yang tertutup rapat tidak membuka matanya. Dari kelihatannya, energi dari satu inti petir tidak cukup kuat untuk mengupgrade mata iblis terpencil miliknya. Setelah merasakan situasinya, Lindong menghela nafas sedih di dalam hatinya, sebelum dia perlahan menarik petir yang mengelilingi tubuhnya. Dengan mengandalkan kekuatan dari simbol leluhur yang melahap, dia telah sepenuhnya menyerap energi dari inti petir dalam waktu singkat. Kamu benar-benar menyerap inti petir. Setelah melihat tontonan ini, sedikit keterkejutan muncul dari wajah cantik Liu Xiangxuan itu. Dia awalnya berencana untuk menonton dengan dingin dari samping saat Lindong mencoba langkah sembrono. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa Lindong benar-benar dapat sepenuhnya menyerap inti petir dalam beberapa menit. Haha. Sepertinya aku adalah orang yang ditakdirkan untuk harta ini. Lindong menjawab dengan nada mengejek sambil tersenyum ke arahnya. Saat ini, inti petir sudah diserap olehnya. Jika Liu Xiangxuan menginginkannya, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah melahapnya seluruhnya. Jejak kemarahan melintas di mata indah Liu Xiangxuan. Namun, dia memiliki temperamen yang luar biasa karena dia mampu menstabilkan emosinya dengan cepat. Berbicara dengan nada acuh tak acuh, dia menjawab, sepertinya saudara Lindong memang ahli untuk dapat menyerap inti petir dengan kecepatan yang begitu cepat. Menolak berkomentar, Lindong terlalu malas untuk tinggal di sini lebih lama lagi. Dengan lambaian tangannya, dia memberi isyarat kepada Mu Lingsan untuk pergi. Suara mendesing. Namun, saat dia bersiap untuk mundur, riak yang terbentuk sebagai pusaran tiba-tiba muncul di danau petir yang awalnya tenang. Pada saat berikutnya, terbungkus petir, inti petir lain perlahan bangkit di depan tatapan terkejut Lindong dan Liu Xiangxuan. Telapak tangan Lindong membeku di udara saat dia melihat dengan takjub pemandangan di depannya. Detik berikutnya, tatapannya tiba-tiba berubah panas. Namun, kali ini dia tidak melihat ke arah inti petir, tetapi ke arah kedalaman danau petir.
Sepertinya harta karun yang sebenarnya ada di bawah danau. Sekian cerita Donghua berjudul Wudong Qiankun untuk hari ini. Sampai jumpa besok. Untuk membuat Bejo semakin semangat, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan video ini. B.